Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fi azal laili hadana fi azal musalah. Insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Mushola Al-Atfal beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah yang pada malam hari ini hadir di musola kebanggaan kita ini, yaitu musola Al-Atfal. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di musola ini, tentu dalam rangka kebaikan, yakni memperingati kembali hari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke hadapan beliau kita persembahkan salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum ceramah saya mulai, terlebih dahulu saya minta maaf nih. Jadi agak terlambat, Pak. Biasanya saya tuh kalau ke masjid ini bersama Pak Samsu, lewat rumah beliau jalan kaki, Pak. Saya pikir gangnya sama, rupanya masuk gang satu lagi buntu. Saya tarik jauh-jauh ke belakang situ. Nah, mudah-mudahan benar saya datang. Alhamdulillah sampai juga. Itulah kehendak Allah sudah jatuh kepada kita. Malam hari ini kita dipertemukan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja menyampaikan risalah Isra wal Mi'raj. Jadi seperti yang disampaikan oleh adinda kita tadi, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah menyampaikan informasi kepada semua kita melalui Rasulullah. Apa kata Allah? Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk diperlihatkan ayat-ayat, tanda-tanda kuasanya, dan diberkati semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi kira-kira itulah terjemahan ayat yang dibaca oleh adinda kita tadi. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kalau kita nak ceritakan lengkapnya Isra wal Mi'raj ini panjang, Pak. Bisa sampai subuh. Karena cerita ini adalah cerita hakikat sebenarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja daripada kalimat Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, di situ dikatakan linurihi min ayatina. Jadi Rasulullah itu diperjalankan untuk memperlihatkan Allah atas beliau tentang ayat. Jadi Allah itu nak nengokkan ayatnya kepada Rasulullah.
Nah, kita jangan coba-coba mengartikan ayat yang dimaksud itu tulisan pada kitab Quran hari ini. Karena pada zaman Nabi, semua wahyu itu masih tertulis di atas pelepah kurma, tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit-kulit hewan. Artinya pada waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, apalagi ayat. Nah, setelah 2 tahun beliau wafat, di era Abu Bakar As-Siddiq, barulah semua itu dikumpulkan, dibuat juznya, dibuat nama suratnya, dibuat ayatnya. Nah itu. Kemudian 40 tahun kemudian zaman Utsman bin Affan baru dibukukan. Nah, jadi ayat yang dimaksud Allah pada surat itu bukan tulisan. Lalu apa itu Pak Ustadz? Nah, kita sedikit agak melenceng dari tema kita. Jadi dulu Bapak Ibu saya hormati, sewaktu Nabi berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Jadi kata sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Jadi kitab yang dimaksud Nabi itu apa? Karena pada waktu itu kitab itu belum ada. Jawab Nabi gampang. Alkitabul Quran, kata dia. Nah, sahabat mikir lagi. Ya Rasulullah, mahwal Quran. Kenapa sahabat bertanya? Karena kitab Quran kita hari ini waktu itu belum ada. Barulah Nabi menjawab dengan jawaban yang paling tepat. Artinya maksud daripada kitab, maksud pada Quran itu adalah ayat. Apa itu ayat? Dibongkar oleh beliau rahasianya pada surat Al-Ankabut ayat 49. Apa kata Nabi? Al-Kitabul Quran, Al-Quranul ayat, bal huwa ayatu bainatu fi suduril ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalim. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran. Quran itulah ayat dalam dada kamu. Ayat yang ada dalam dada kamu. Tidak ada yang mendustakan ayat itu kecuali orang yang zalim. Nah, waktu itulah Nabi mengatakan bahwa ayat itu adalah tanda Tuhan. Dia adalah roh kita. Ah, itu dia. Pernah dengar kata roh, Pak? Pernah. Ibu-ibu pernah mendengar kata roh? Nah, roh itulah diri kita yang sebenar diri. Jadi Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj kali itu, Allah akan memperlihatkan perangai roh-roh itu. Jadi perangai roh ini nyonak baik, nyonak buruk nampak pada fisiknya, pada badannya, pada jasadnya. Itu sebabnya kenapa dalam Isra wal Mi'raj itu ada 18 ayat di bumi, 10 ayat di langit. Nah, itu saya katakan kalau kita tuntaskan sampai subuh tidak selesai. Jadi lacak 3 ayat baik. Baik, kita mulai. Singkat cerita, Nabi diajak oleh Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Itu 4 malaikat sebagai pengawal beliau. Tapi pengawal utama itu adalah Jibril. Jadi sebelum beliau diajak untuk Isra wal Mi'raj, beliau dibedah dulu dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya beliau. Hati pun dibedah. Kemudian dikeluarkan darah-darah hitam berupa penyakit dalam bentuk hawa nafsu dan syaitan. Itu dikeluarkan darah-darah hitam itu. Kemudian dicuci, dibersihkan, maka ditanamkan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Itulah ilmu hikmah. Baru ditautkan kembali, dimasuk ke dalam dada, ditempel sehingga tidak berbekas. Nah, itu maksudnya adalah seketika Nabi hendak berjalan, kemudian naik kepada Allah,
wajib hukumnya hati Nabi itu bersih, tidak kotor. Kiasnya untuk kita, sebelum kita mi'raj menuju Allah dalam sholat kita, wajib hukumnya hati kita bersih. Itulah makanya kita berwudu. Wudu itu membersihkan fisik dan membersihkan hati. Makanya kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Adakah tidak aku telah melapangkan dadamu? Dalam dada itu ada hati, dalam hati itu ada penyakit. Jawabnya, sudah ya Allah. Engkau telah melapangkan dada kami, telah engkau keluarkan penyakit di hati kami melalui syariat wudu yang sudah kau ajarkan kepada Rasulullah untuk kami. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada hakikatnya seketika kita berwudu itu kita bersihkan itu hati kita. Kalau fisik itu syariatnya, hakikatnya isi hati kita itu dibersihkan. Tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki, apalagi dendam. Kalau masih ada satu saja penyakit hati, tidak bisa Pak, kita Isra kemudian Mi'raj menuju Allah. Karena cerita Isra Mi'raj Rasul itu pada dasarnya dalam menceritakan kita itu. Apa kata beliau? As-salatul mi'raj ummati. Salat itu adalah saat naiknya umatku kepada Tuhan. Maka harus bersih hati dulu. Itulah cerita tentang belah dado tadi. Kemudian kata Nabi, aku dibawa oleh Jibril dan Mikail ke suatu tempat. Nah, di situ sudah menunggu kendaraan. Namanya hewan. Hewan itu bernama buruk. Nyo tidak besar, nyo tidak kecil. Warnanya coklat tidak, kuning tidak. Ada berbulu-bulu halus. Nah, perhatikan kalimat ini. Apa kata Nabi? Selangkah hewan itu melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Apa maksud itu Pak Ustaz? Maksud itu mencoba cerita tentang kendaraan itu. Apa kendaraan kita? Kendaraan kita adalah tubuh badan jasad. Mana kita? Kita adalah roh tadi, ayat tadi. Nah, seketika dia mendaki, kata Rasulullah, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Itu dia ceritakan waktu kita sedang sholat, sedang berdiri Bapak. Kita sedang sholat, sedang berdiri, kan tangan kita belipet, pendek. Kaki belakang artinya kaki kita panjang. Itu dia mendaki, kata Rasulullah. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Dia nyeritakan kita sedang tegak itu. Kalau dia menurun kendaraan tadi atau buruk tadi, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Itu dia menceritakan tentang kita sedang sujud. Coba kita perhatikan kita sedang sujud. Kan pendek kaki belakang gitu. Panjang kaki depan, maksudnya tangan kita tadi. Begitu kias yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita pikirkan. Nah, kemudian kita kadang-kadang lupa bahwasanya kita bercerita tentang Ka'bah. Yang Ka'bah itu ada dalam Masjidil Haram. Ternyata ada di tubuh kita, Pak. Mana itu? Tengok surah Al-Maidah ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa rusikum wa arjalikum ilal ka'baini. Nah, itu dia. Hai orang beriman,
kalau kamu tidak mendirikan sholat, terlebih dahulu kamu cuci dulu muka kamu. Kemudian tanganmu hingga siku, kemudian kepala kamu, lalu kedua kakimu hingga kedua Ka'bah. Ka'bah ini itu Ka'bah artinya dua Ka'bah. Maksudnya mato kaki. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu Ka'bah pada diri kita, itulah mato kaki. Jadi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, selama ini kalau engkau perintah kami wudu, kan telapak tangan duluan. Ngapa sekarang muka duluan?" Kan begitu tuh. Kalau surat Al-Maidah ayat 7 itu, cucilah mukamu, cuci kedua tanganmu hingga siku, kepalamu, dan dua kakimu hingga kedua mata kaki. Nah, kata Nabi, kedua-duanya benar, wahai sahabatku. Kalau cuci telapak tangan dulu, mulut, hidung, muka, tangan, muka, telinga, macam-macam itu syariatnya. Tapi ini hakikat. Dalam bahasa kitanya, apa kata Allah? "Hei hambaku, kalau kamu nak berhadapan dengan aku, tolong terlebih dahulu muka kamu tuh bersihkan dulu. Wajahmu itu. Jangan nampak bekas-bekas kesombongan, keangkuhan, bekas marah-marahan, bekas benci-bencian. Jangan nampak. Kenapa? Karena wajah itu adalah jendela hati. Jadi kalau hati kita ni riang, Pak, nampak di muka, nampak di wajah. Hati kita kecewa, nampak di wajah. Hati kita marah, nampak di wajah. Nah, Allah berkehendak, tolong bersih lemak Tuhan nengok kita. Senyum kita, senyum pula Tuhan. Itu yang dikehendaki. Makanya perlu dibersihkan dada tadi, supaya jangan nampak konyolnya wajah kita di hadapan Allah. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita masuk tentang ayat-ayat yang dilihat oleh Nabi seketika beliau Isra. Isra itu artinya di perjalanan, Pak. Itu kejadiannya di bumi. Jumlah ayat itu 18. Kalau di langit 10. Jadi kita ceritakan yang di bumi baik. Seketika Nabi berjalan dalam Isra-nya itu, Nabi nengok ada seorang laki-laki membawa mangkuk. Tahu mangkuk, Pak? Gele. Jadi ada beberapa orang rame-rame berjalan penuh keringat. Nah, yang anehnya laki-laki tadi mengambil keringat orang tadi, dimasuk dalam gelas tadi. Sudah itu lewat lagi beberapa orang laki-laki berdarah-darah. Yang anehnya darah tadi dimasuk lagi ke dalam gelas tadi. Tidak lama kemudian lewat lagi segerombolan laki-laki menangis. Yang anehnya ditampung lagi ke orang tadi. Jadi keringat, darah, air mata orang dimasuk ke dalam satu gelas, diaduknya. Lalu diminumnya. Enggak, ibu melakukan itu? Menjijikkankah? Iyalah. Kata Nabi, Masya Allah Jibril, ada apa ini? Kenapa dia menampung air mata, darah dan keringat orang? Kenapa? Kata Jibril, Mat, kau nak tahu tak kenapa nyuci? Tak tahu. Ya memang belum tahu. Kata Jibril, itulah orang, hai Muhammad, umatmu, kaummu. Dalam kehidupannya suka ngambil hasil kerja orang, ngambil piti orang, memotong gaji orang. Rupanya piti ke ibu bapak yang saya hormati adalah himpunan daripada cucuran keringat, cucuran air mata, cucuran darah yang tidak boleh kita nikmati kecuali mereka yang mencucurkan itu menikmati. Akan seperti itu, hai Muhammad. Makanya orang-orang yang suka mengambil uang orang di dunia ini
biasanya penyakitan. Kenapa penyakitan Pak Ustadz? Itu tadi gambarannya. Kerja ayat, kerja roh, kerja diri sendiri pada dia. Meminum air mata, keringat darah orang lain. Makanya sakit dia. Hati-hati gitu. Itu ayat pertama. Ayat kedua. Dah usah 28 ayat, 3 ayat merah. Ayat kedua. Nabi nengok ada sebujur bangkai manusia sudah membengkak, mengkilek-kilek kulitnya, lah terbelah-belah, lah keluar nanahnya, darahnya, baunya bukan main. Lah bau ulek-ulek pula, maaf Bapak Ibu, jangan mual. Lah bergerak-gerak, mengeliuk-ngeliuk, lah keluar pula belatung dari badan itu. Tiba-tiba sekelompok orang berebutnya makani bangkai itu, Bapak Ibu saya hormati. Untunglah itu Nabi Muhammad. Kalau kita muntah nengok, muntah Bu, ada yang mual, maaf Bu ya, telah ada snack kita makan. Kata Nabi, ya Allah, hei Jibril, ada apa dengan dia? Kenapa dia semangat betul memakan bangkai sudah punya belatung itu? Kenapa? Kemudian dia muntahkan lagi, dia makan lagi. Ada apa ini? Mat, nak tahu ngapunya cek itu? Ya nak tahu Jibril. Nah itulah Mat, umatmu yang suka ngupe orang. Ya Bu, menggunjing orang. Bapak-bapak juga menggibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat mengatakan, janganlah kamu menggibah. Janganlah kamu membuka aib orang. Janganlah kamu mengupai orang. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Nah, ini yang dilakukan Nabi Muhammad. Jangan kita mengupai, jangan kita menggunjing, jangan kita menggibah. Pak Ustadz tidak pacak dah diupai. Pak Ustadz itu tetangga kami, kerja itu bawa bini orang, kerja itu nipu orang macam-macam. Jadi kami resah dengan perangai orang itu. Kita tidak usah resah. Kalau memang perlu kita memperbaiki orang itu, ya kumpulkanlah pengurus masjid, kita musyawarah. Untuk apa? Untuk mengingatkan dia. Karena tugas kita kok Bapak Ibu hanya mengingatkan saudara kita, bukan merubah perangainya. Kan saya katakan tadi, ayat itu adalah roh. Roh itu punya perangai buruk. Tidak bisa kita merubahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Muhammad, kalau orang bertanya kepada kamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Termasuk problematikanya itu. Aku yang urusnya, bukan kamu. Artinya, tidak bisa kita merubah perangai buruk orang lain. Jangankan perangai buruk orang lain. Maaf Bapak Ibu, kita kok punya perangai, kita punya kekurangan, kita punya kesalahan. Bisakah kita merubah? Sulit, bahkan tidak bisa. Yang bisa merubah perangai kita hanya Allah. Apalagi perangai orang lain. Tidak mungkin. Kalau memang kita bisa merubah perangai orang lain, perangai rohnya orang lain, tentu Nabi Nuh sudah bisa memperbaiki perangai istrinya. Telah bisa memperbaiki perangai anaknya Kan'an. Tentu Nabi Lut bisa memperbaiki perangai istrinya. Tentu Nabi Ibrahim sudah bisa memperbaiki perangai ayahnya. Tentu Nabi Muhammad bisa memperbaiki perangai pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Ternyata tidak. Apa kurangnya mereka? Nabi, Rasul, pilihan Allah. Tidak mampu mereka mengurus roh orang lain. Nah, oleh karena itu,
Fazakir inama anta muzakir. Ingatkan saudaramu. Tugas kamu itu cuma mengingatkan baik. Termasuk saya berdiri di mimbar ini hanya mengingatkan saja. Nah, datangi dia tuh. Cak mana cara datangnya? Diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada pada kitab Quran. Pertama, watawasau bil haq. Tausiahilah saudaramu itu dengan kebenaran, lemah lembut, dengan baik. Jangan diantam dia itu. Jangan dirobek-robek kelemahannya itu. Orang salah disalahkan, tambah salah dia, melawan dia. Sebulan kemudian kita tengok reaksinya. Tidak berubah juga, pakai jurus kedua. Apa itu? Watawa sobis sabri. Tausiah saudaramu itu dengan kesabaran. Kenapa Pak Ustadz dengan kesabaran? Kelak kawan melawan. Bapak kau nyenyer nian. Nasihat kami balik. Nak ngecek kami terus. Kini kau cek kau jawab, urus saja diri bapak, bini bapak, anak bapak. Tidak usah saya urus saya. Kadang-kadang yang nunjuk hidung dulu Pak. Kalau tidak sabar, pacak tertinju kalau kayak gitu. Kalau keninju orang belum, mendingan kita tidak usah nasihati orang. Kenapa? Kita lah keliru duluan. Tausiah dan kesabaran. Yang ketiga kata Rasulullah, tidak mempan juga, pakai jurus terakhir. Watawa sabil marhamah. Nah itu dia. Dinasihati secara benar tidak mau, secara sabar tidak mau. Terakhir, nasihati saudaramu itu dengan kasih sayang. Bayangkan Pak, itu Islam. Islam ini tidak boleh menjelek-jelekkan orang, mencerca orang, mengatakan sianu begini, apalagi di atas mimbar. Masya Allah, tidak boleh. Tidak begitu diajarkan Rasul. Kadang-kadang kita mau balik ini lupa. Kita kira membuka aib sekelompok orang ataupun seseorang itulah kebenaran. Tidak begitu caranya, ada aturannya. Ini kadang-kadang kita demo, kita mengucapkan kata nama seseorang, kita sebut begini begitu, kadang-kadang kita caci maki dengan bahasa yang keras. Tidak ada Rasul begitu. Itu makanya Islam di akhir zaman ini kurang diminati orang. Kenapa? Ya tidak mencerminkan rahmatillah alamin, bawaan itu kasar, sangar, benci, dendam, marah. Rasul kalau berdakwah cak itu tidak ada orang masuk Islam Pak. Rasul itu lemah lembut bahasanya, sopan, santun. Boro-boro dia nak melempar orang ke botol aqua, dia dilempar ke batu aja dia senyum. Itu Rasul, itu contoh. Jangan lupakan itu. Nah, kalau sudah dinasihati dengan jurus yang ketiga, tidak juga, apa boleh buat? Tadahkan tangan, ya Allah, kami pengurus musola At-Tafal tidak sanggup lagi nasihati sanak kami itu. Oleh karena itu kami serahkan kepada Engkau ya Allah, tolong tunjukkan hatinya, luruskan jalannya. Itu yang benar. Stop gunjingan, stop cerca, stop gibah. Insya Allah tidak makan bangkai saudara kita. Gitu. Itu ayat kedua. Ayat ketiga. Ini terakhir Pak. Kata Pak Imam tadi jangan panjang-panjang Pak Ustadz. Oke, saya katakan. Ayat ketiga itu Nabi nengok lagi. Nah, yang ketiganya lucu. Di sebelahnya ada nasi bungkus rendang padang. Kalio jariang. Kalio jariang itu kalio jengkol, Pak. Ada pun sambal lado hijau, lengkap dengan dendeng batoko. Di sebelah kanannya, di sebelah kirinya itu ada bangkai anjing, bangkai tikus, bangkai orang, segala bangkai. Kata Nabi, Masya Allah, ngapunya semangatnya makan bangkai tadi. Lah, kata Nabi, itu nasi padang di sebelah kanannya, kenapa dia tidak lihat-lihat? Ini apa ini maknanya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itulah perangai daripada umatmu, perangai daripada kaummu. Ulah punya bini di rumah, di luarnya. Apa punya Pak di luar? Bukan berbini lagi, kalau bini lagi tidak masalah Pak. Berjajan, makan nasi bungkus di luar. Sebaliknya, di rumah sudah ada suami, yang ibu kok aduh lah belanja belum di luar.
Tahu Bu belanja? Itu bahasa halus sih. Pahamlah kita itu. Itu yang terjadi. Kalau bahasa kerennya berselingkuh. Itu yang terjadi Bapak Ibu sahabat. Jadi 3 ayat ini yang terjadi pada kaum Muhammad. Sebenarnya 28 ayat, tapi cukup 3 aja. Nah, ini Muhammad tidak akan terselesaikan olehmu terhadap kaummu kalau bukan dengan sholat. Itu maka sholat itu diambil oleh Rasulullah itu. Dia langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7. Ternyata ada lagi di atas sampai ke aras. Di situ beliau menerima sholat. Sholat ini tadinya 50 waktu Pak sehari semalam. Dipotong menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Untuk apa? Untuk apa sholat? Untuk dicabut oleh Allah semua hasrat buruk dalam dada kita. Dimulai daripada wudhu, dibersihkan hati, mulai dikosongkan pemikiran, perasaan, ditatapkan hati kita kepada Allah. Concern namanya khusyuk. Nah, seketika kita sedang sholat khusyuk, apa yang terjadi? Al-A'raf ayat 43. Wa nazza'na ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Seketika mereka sholat yang khusyuk, waktu itu aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Nah, itu penyakit iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong, termasuk 3 ayat yang saya ceritakan tadi. Dicabut oleh Allah pelan-pelan penyakit hati itu. Dicabut. Lama-lama penyakit hati kita itu berkurang, akhirnya habis. Bersih hati. Nak kita hitamnya muka kita, nak idak ganteng, idak cantiknya wajah kita. Kalau hati bersih, lemak kawan nengoknya. Ya Bu, lemak kawan menatapnya. Pas nengok tetangga beli mobil, alhamdulillah. Itu mobil siapa nih? Mobil kita Bu, alhamdulillah. Lah kenapa alhamdulillah? Bisa numpang. Kan itu. Dengar anak tetangga kita lulus PNS, alhamdulillah Pak, berhasil anak kita. Kapan berdoanya Pak? Alhamdulillah Bu, berhasil. Nih Bu, saudara kita naik ekonominya, naik pangkatnya, alhamdulillah saudaraku. Kamu tadi adalah kabak perencana, kini kamu jadi direktur. Alhamdulillah, senang hatiku. Wah, itulah bersih hati kita Pak. Iko ida nengok kawan beli mobil baru, muko masam. Tahu muko masam? Lah muko masam tidak elok. Kawan beli mobil baru dengan pitinyo, muko kita yang masam. Apa hubungannya? Itu penyakit hati. Bertanda kita ke rumah kawan kita, melirik mobil itu beda. Apalagi bertanya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau beli barang-barang baru, ada kawan kita datang, boro-boro dia nak bertanya melirik beda, itu tanda mulai penyakit bermain itu. Tak usah kita tanyakan, oh kau penyakit hati ya? Tidak usah, tahu kita. Nah, penyakit hati ini dicabut oleh Allah ketika kita sedang sholat. Lama-lama apa yang terjadi? Penyakit hati habis, muka kita bersih, wajah kita cerah, kita tengok ke orang ganteng saja. Hari-hari kita tuh, wah bapak itu orang gantengnya. Bukan ganteng, nur batin itu memancar ke wajahnya, menuju kebersihan hati. Cik itu juga ibu-ibu, alangkah cantiknya ibu itu. Cantik macam mana? Cik itu betul. Woi kamu tengok elok. Oh iya juga dah. Bukan cantik, tapi nur batin yang suci itu memancar ke wajah. Itu dia. Tetapi kalau kita sholat tidak khusyuk, apalagi tidak sholat, ampun Pak, tidak akan dicabut Tuhan penyakit hati dalam dada kita. Apa yang terjadi? Sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, tapi masih kasar juga, masih suka ngupek orang juga, masih suka nyalahkan orang juga, masih iri diki juga. Apa yang terjadi?
Berarti penyakit dalam dada itu tidak dicabut oleh Allah. Ujung-ujungnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, bukan malah berkurang, penyakit itu ditambah oleh Allah. Di mana tambahnya? Bukan di hati lagi, Pak. Lah merembet ke badan, lah merembet ke tubuh, ke jasad. Makanya kita banyak penyakit. Maaf Bapak Ibu saya hormati yang sudah pernah mengalami sakit, bahwa semua penyakit fisik itu bermula daripada kelainan jiwa kita. Maaf. Adalah vertigo, adalah jantungan, stroke, macam-macam. Dimulai daripada ketidaksempurnaan kerohanian kita Bapak Ibu. Dimulai daripada kekurangan batin kita terhadap kebenaran itu sendiri. Loh Pak Ustadz, kami kok sering juga tulang kami sakit-sakit. Umur ibu udah berapa? 70. Wajar pula. Ibarat kelahar tulah pecah-pecah galo biji-bijinya itu. Cak mana nak gantinya? Iko kadang-kadang masih muda mentah, masih mantapnya badan tuh, tapi penyakitan. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu tadi. Penyakit hati dan dada tadi boro-boro udah dicabut oleh Allah, tapi bertambah-tambah. Nah, mungkin itu baik Bapak Ibu yang saya hormati ceramah saya itu. Kalau saya tambah lagi kelak, apa boleh buat jam ditambah lagi? Ah itu Ibu ya. Intinya adalah Isra wal Mi'raj itu tujuannya adalah linuriyahu min ayatina. Kuperlihatkan kepada kamu wahai Muhammad, nanti kau ceritakan pada umatmu tentang ayat. Ayat itu adalah ruh, perangainya tuh, ceritakan. Orang yang cak ini berarti dia cak ini, ceritakan Muhammad. Nah, pada malam hari ini cuma 3 buah baik saya ceritakan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit hati yang membawa kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Setuju Pak? Ibu setuju? Kenapa kecilan suaranya? Baik Bapak Ibu saya hormati, batas itu aja dulu cerita kita. Insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi dalam acara yang sama, mungkin acara yang berbeda tapi tempat yang sama mungkin. Insyaallah kita akan bertemu lagi. Mari kita berdoa dengan doa penutup acara. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal laili hadarna fadratika. Aina hadarna fadratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa tanfa' ilmi wa barakata fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa awina fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tahmati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunia zabil akhirah, fitnati dunia fitnil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati min syarril ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarril nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ala nafsina
wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina innaka ghafurur rahim. Rabbana wataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qiraatal qur'ana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih saya kepada semua pengurus Mushola Al-Atfal, kepada semua pemuka masyarakat, kaum ulama Cidi Pandai dalam negeri, semua jamaah, dan termasuk saudara saya Bapak Dr. Samsul Bahri STMM Hemhum yang saat ini beliau bertugas di Semarang. Terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.